Pada zaman dahulu kala, di suatu negeri terdapat putri kemarau. Nama asli putri tersebut adalah Putri Jelitani. Dia disebut putri kemarau karena lahir pada musim kemarau. Sayangnya, ibundanya sudah meninggal dunia, sehingga dia menjadi putri sematawayang sang raja. Raja tersebut adalah raja yang bijaksana. Negeri yang dipimpinnya begitu tentram dan makmur. Namun, pada suatu ketika, negeri tersebut dilanda musim kemarau yang begitu panjang. Mbak, kamu tahu nggak kondisi negeri kita beberapa bulan ini? Iya Mbak, negeri kita tampak begitu menyedihkan. Ada banyak rakyat yang mengeluh karena musim kemarau ini. Sekarang kita sudah kekurangan. Kok aku berpikir ya kalau kita harus ke kerajaan, biar raja bisa menanggulangi masalah ini. Saya setuju Mbak, ayo kita ke istana. Ayo. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan rakyat yang lainnya. Rakyat tersebut ikut bergabung menuju istana untuk bertemu dengan raja. Kalian mau kemana? Ini loh, kami mau ke kerajaan. Soalnya di negeri kita ini loh sedang ada masalah. Apa kau ingin ikut? Ya sudah, aku juga ikut. Sawahku juga kering karena musim kemarau ini. Ayo kita berangkat, wes. Ayo. Mereka berjalan ke istana. Setibanya di istana, mereka bertemu dengan pengawal, dan pengawal tersebut mengantarkan mereka ke hadapan raja. Ada apa gerangan kalian datang kemari? Kami ingin bertemu dengan raja. Apa kita bisa bertemu dengan raja? Baik, mari ikut saya. Mereka berjalan ke istana. Setibanya di istana, mereka bertemu dengan pengawal, dan pengawal tersebut mengantarkan mereka ke hadapan raja. Mohon maaf atas kedatangan kami, Baginda. Maksud kami datang kemari untuk memohon kepada Baginda agar bisa menanggulangi masalah yang ada di negeri kita ini. Betul Baginda, sawahku juga kering musim kemarau ini. Sebenarnya, aku pun juga telah memikirkan tentang bencana kekeringan di negeriku. Oleh sebab itu, aku memiliki ide untuk mendatangkan seorang peramal agar dapat memberiku solusi menyelesaikan masalah kemarau di negeri kita ini. Baiklah, kalau begitu Paduka, saya tunggu kabar baik dari Paduka. Kami mohon undur diri. Permisi. Pada siang harinya, peramal yang telah diundang oleh raja datang ke istana. Baginda, peramal sudah datang. Mohon maaf Baginda, ada apa gerangan Paduka memanggil saya kemari? Aku memanggilmu kemari untuk meminta solusi agar negeriku dapat terbebas dari bencana kekeringan ini. Beribu maaf Baginda, saya tidak dapat menemukan solusi atas permasalahan ini. Lalu, jika solusi itu tidak datang darimu, lantas aku harus bertanya kepada siapa? Maaf Baginda, atas keterbatasan pengetahuan saya. Baiklah, kalau begitu kau boleh pergi. Kalau begitu, saya pamit undur diri. Peramal meninggalkan kerajaan. Sementara itu, raja dan pengawal berkumpul di ruang pertemuan. Pengawal, aku merasa begitu gagal menjadi seorang raja. Negeriku dilanda kekeringan yang panjang, sedangkan aku tidak bisa mencari solusi yang tepat untuk negeriku ini. Maaf Baginda, saya mendengar ada peramal sakti di negeri seberang, jauh dari kerajaan kita. Benarkah begitu, pengawal? Jika benar, aku minta kau siapkan kendaraan untukku untuk pergi ke negeri yang jauh itu, agar aku dapat menemui peramal tersebut. Baik Baginda, saya pamit undur diri. Raja segera bersiap-siap untuk menemui peramal yang dimaksud. Setelah itu, seluruh keluarga kerajaan berkumpul. Putriku, kemarilah.
Ada apa ya? Hari ini, ayah akan meninggalkan kerajaan untuk pergi ke sebuah desa yang jauh dari negeri kita agar dapat menemui seorang peramal untuk mencarikan solusi agar negeri kita keluar dari kekeringan yang panjang ini. Oleh karena itu, ayah ingin memberikan tugas kepadamu untuk menggantikan posisi ayah menjadi raja di kerajaan ini. Baik ayah, aku akan mematuhi perintah ayah. Raja segera berangkat dan meninggalkan kerajaan. Setelah beberapa lama, raja pun tiba di kediaman peramal yang dituju. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, peramal itu membuka pintunya. Baginda, suatu kehormatan bagi hamba. Baginda telah jauh-jauh datang ke gubuk hamba. Mohon maaf Baginda, hanya sebuah hunian yang sederhana. Mari silakan masuk Baginda. Kiranya apa yang membuat Baginda datang kemari? Aku datang ke sini karena negeriku sedang dilanda kekeringan yang panjang. Oleh karena itu, aku meminta solusi kepadamu agar dapat menyelesaikan masalah kekeringan di negeriku. Baiklah Baginda, tunggu sebentar. Baginda, ada sebuah petunjuk yang akan membawa masalah ini keluar dari negeri Baginda. Petunjuk tersebut akan segera muncul melalui mimpi sang putri. Jika memang petunjuk tersebut akan keluar dari mimpi putriku, maka aku akan segera bergegas pulang dan menanyakan kepadanya apakah dia sudah bermimpi atau belum. Terima kasih Nyonya Peramal. Baiklah Baginda, terima kasih kembali Baginda. Sang raja pun meninggalkan rumah peramal. Setelah sampai di kerajaannya, raja kemudian menemui putrinya. Putriku, ayah telah pulang dari perjalanan untuk menemui peramal agar mendapat solusi. Peramal itu berkata, solusi akan keluar melalui mimpimu. Apakah kau sudah bermimpi, putriku? Mohon maaf ayah, aku belum mengalami mimpi tersebut. Akan tetapi, masalah kekeringan ini kita serahkan saja kepada Tuhan. Benar katamu, putriku. Ayah telah melakukan kesalahan. Maafkan aku, putriku. Baik ayah. Malam pun tiba. Sang putri tertidur di kamar pribadinya. Wahai putriku, apa yang tengah dialami oleh negeri ini akan segera berakhir apabila ada seorang gadis yang bersedia berkorban dan mau menceburkan dirinya ke telaga. Ayah! Putri segera terbangun dari tidurnya. Raja juga masuk ke dalam kamar putri kemarau untuk menenangkannya. Ada apa, putriku? Mengapa kau bangun dengan berteriak? Ayah, aku mengalami mimpi. Di dalam mimpi tersebut, aku didatangi ibunda. Ibunda mengatakan bahwasanya masalah kekeringan di negeri ini bisa terselesaikan jika ada seorang gadis mau berkorban menceburkan dirinya ke telaga. Jika memang benar begitu, mari kita adakan sayembara untuk menemukan siapa gadis yang mau berkorban untuk negeri kita ini agar dapat segera keluar dari bencana ini. Baik, ayah. Pada keesokan harinya, raja menepati ucapannya. Raja mengumpulkan rakyat dan bertanya, siapa yang mau berkorban sesuai dengan mimpi yang dialami oleh putrinya. Ada apa gerangan Baginda memanggil kami ke sini? Wahai rakyatku, putriku telah mendapatkan sebuah mimpi bahwasanya akan ada seorang gadis yang rela berkorban untuk negeri kita dengan menceburkan dirinya ke sebuah telaga untuk agar kita semua terbebas dari bencana kekeringan ini. Siapakah di antara kalian yang mau dan bersedia untuk berkorban demi negeri kita?
Dia aja Baginda. Mohon maaf ayah, saya rela berkorban demi negeri ini. Jangan putriku, engkau adalah satu-satunya anggota keluargaku. Engkau jugalah yang akan meneruskan tahta dari ayahmu ini. Tidak ayah, sebaiknya saya menjadi korban demi negeri ini. Mungkin saja ini adalah sebuah takdir saya. Baiklah, jika tekadmu memang kuat, mari kita pergi ke telaga bersama para rakyat. Baik ayah. Sore pun datang, dan raja, putri, serta rakyat sudah berada di tepi telaga yang curam. Anakku, apakah kau yakin dengan semua ini? Iya ayah, tolong ikhlaskanlah kepergianku dan maafkanlah kesalahanku. Baiklah rakyatku, marilah kita kembali ke rumah masing-masing. Setibanya di istana, raja tidur di dalam kamarnya. Kala itu raja mendengar suara gaib. Pergi ke tepi laut dan temui putrimu. Pengawal! Pengawal! Ada apa Baginda? Aku mendapatkan sebuah bisikan gaib. Aku minta kepadamu untuk kumpulkan semua rakyat. Baik Baginda, kalau begitu saya mohon undur diri untuk menyiapkan rakyat. Raja terbangun dan bergegas menemui rakyatnya kembali. Ada apa Baginda memanggil kami? Wahai rakyatku, aku telah mendapatkan bisikan gaib, di mana kita harus bersama-sama kembali untuk melihat telaga tempat seorang gadis mengorbankan dirinya. Baik Baginda. Ayo. Raja dan rakyat menuju ke tepi telaga dan menemukan putri di sana. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan putriku. Pengawal, segera bawa putriku kemari. Raja sangat bersukacita dan rombongan itu kembali ke istana. Masalah sudah terselesaikan dan beberapa tahun kemudian Putri Kemarau menjadi ratu menggantikan ayahnya. Ia memerintah dengan bijaksana sehingga rakyatnya bisa hidup dengan tentram dan makmur.